Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, betapa kami bersyukur dan berterima kasih. Kami kau ajak untuk mengenal Yesus Putramu sebagai penyelamat dan penebus. Semoga pengenalan kami akan Putramu membawa kami untuk taat kepada kehendak-Mu, untuk menjalankan perintah-Mu, dan untuk hidup seperti Yesus. Bantu kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami taat hanya kepadamu dan dorongan-dorongan Roh Kudus menyertai kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, mungkin di akhir tahun ini kita bertanya pada diri kita masing-masing, sejauh mana kita mengenal Yesus? Sejauh mana kita mengalami Yesus? Sejauh mana kita dekat dengan Yesus? Pertanyaan ini saya kira penting supaya kita tahu bahwa perjalanan kita itu, hidup kita itu tumbuh berkembang atau tidak. Atau kita sama-sama saja yang lalu, sekarang, kapanpun. Tapi pertanyaan itu, apakah mendorong kita untuk mau mengenal Yesus lebih dalam? Apakah kita juga mau melayani Yesus lebih jauh? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu kita gali supaya kita ajak juga dengan pertanyaan itu mengajak kita berdialog dengan Yesus. Hari ini kita mendengar dalam bacaan kita mendengar bagaimana Simeon yang cukup lama menanti-nantikan Sang Mesias. Dan ketika di Bait Allah, dia berjumpa dengan orang tua Yesus, Maria dan Yosef, yang mempersembahkan bayi Yesus ke Bait Allah, dipersembahkan anak sulung. Disitulah mata batin si Simeon terbuka lebar, ya, dan menyatakan bahwa anak ini adalah anak Tuhan. Dan itu menimbulkan keheranan bagi Maria dan Yosef. Jadi karena dorongan Roh Kudus itulah Simeon menyatakan bahwa anak ini juga menjadi tanda perbantahan bagi orang-orang Yahudi, dan itu benar. Dan hati Bunda Maria akan tertusuk pedang karena anak ini, dan itu juga benar. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita ingin serius dalam hidup kita, hidup rohani kita, maka pertanyaan itu menjadi penting bagi kita. Sejauh mana kita semua? Sekali lagi, sejauh mana kita semua ya mengenal Yesus. Dan pengenalan akan Yesus inilah yang membuat kita menaati perintah-perintahnya dan mau mengikuti seperti Yesus sendiri. Apakah hidup kita seperti hidup Yesus? Anda sendiri yang dapat menjawab. Ya. Dan itulah yang terjadi pada Simeon. Karena dorongan Roh Kudus, maka perjalanan hidup rohani kita adalah perjalanan juga untuk semakin peka akan dorongan Roh Kudus. Nah, bagaimana kita memiliki kepekaan akan Roh Kudus? Ya tentu harus ada latihan, harus ada disiplin, harus ada waktu di mana kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Merenungkan hukum Tuhan siang dan malam tidak hanya bahwa kita secara khusus jam setengah jam, 30 menit atau 15 menit membaca kitab suci. Itu benar. Tapi lebih daripada itu, merenungkan hukum Tuhan siang dan malam artinya seluruh hidup kita merupakan suatu permenungan, suatu meditasi. Sekali lagi, suatu meditasi, suatu merenungkan hukum Tuhan. Dan merenungkan hukum Tuhan itu tidak hanya apa yang ada dalam kitab suci, tapi kenyataan-kenyataan hidup, realitas hidup yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Kita merenungkan, kita bertanya. Nah, setelah pertanyaan-pertanyaan yang begitu dalam dan seringkali menekan kita, bahkan stres, kita ajak dialogkan dengan Yesus. Jadi meditasi juga akhirnya kontemplasi. Ya. Kita ajak problem ini, kita renungkan, kita bicarakan dengan Yesus. Maka masuk kontemplasi. Membiarkan Tuhan memberikan jawaban atas kegelisahan, atas kecemasan kita. Nah,
Disinilah kita melibatkan. Jadi jangan hanya ditekan pada diri sendiri, jangan hanya diri sendiri belaka, tetapi justru itu yang kita ajak dialog dengan Tuhan. Jadi meditasi dan kontemplasi adalah suatu pertanyaan dan suatu jawaban dari Tuhan, mendengarkan Tuhan. Dan itu bukan hanya waktu 30 menit, 15 menit, tapi seluruh hidup kita merupakan meditasi dan merupakan kontemplasi. Saudara, kalau ini yang kita lakukan dan sesuai dengan sabda Tuhan, renungkanlah hukum Tuhan siang dan malam. Dan itulah yang dimaksudkan dengan meditasi dan kontemplasi secara keseluruhan. Nanti lama-lama kita akan mendengarkan suara Roh Kudus, suara kebaikan Tuhan yang datang kepada kita untuk memberikan jawaban atas kegelisahan, atas kecemasan, atas ketakutan. Apa yang kita rasakan tentang problem hidup kita, tentang kitab suci, tentang apa saja. Ya, semoga kita semua dapat menggunakan waktu kita meditasi sehari-hari. Bertanyalah dan dialogkan kegelisahan hati kita itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Maka kita selalu harus minta Roh Kudus untuk membimbing hidup kita. Sehingga kita mendapat jawaban dan kita lebih tenang, lebih damai. Karena tidak hanya cukup saya tidak cukup kita hanya sendirian mengelola kehidupan yang tidak mudah ini. Kita persembahkan kepada Tuhan. Seperti Maria dan Yosef mempersembahkan putranya kepada Tuhan lewat sinagoga. Dan kita juga belajar mempersembahkan segala hidup kita, apapun juga, ke dalam hati kudus Yesus kepada Bunda Maria. Semoga Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua. Kita hidup merenungkan hukum Tuhan siang dan malam dan membawa problem kita kepada Yesus. Kita bertanya-tanya, tapi juga kita mohon mendengarkan apa yang Tuhan jawab dalam diri kita. Semoga kita semakin mengenal Yesus, semakin masuk dalam relasi kita dengan Yesus. Dan itulah artinya merenungkan hukum Tuhan siang dan malam. Tuhan memberkati Anda semua.